Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 7C dan 7-7H yang Bu Gesi cintai dan Bu Gesi banggakan. Pada kesempatan kali ini, pada PJJ ke-12 ini, Bu Gesi akan membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran, asam, basa, dan garam, dan pemisahan campuran. Anak-anakku, tolong video yang Bu Gesi sampaikan ini dibuka, dipelajari. Jika ada kendala, anak-anakku bisa bertanya di grup Aizala. Perhatikan ya. Oke, Bu Gesi membahas ini dulu. Yang pertama ya. Ya. Yang pertama adalah tentang ya, unsur, senyawa, dan campuran serta perubahannya. Nah, nanti KD yang akan kita bahas adalah ada 3.3 dan 3.4. Next, unsur. Bentar, kita pakai ore-orean dulu bebannya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya, ada unsur besi, emas, timah, seng, dan sebagainya. Anak-anakku, makanya kemarin di tatap muka, Bu Gesi menganjurkan anak-anakku untuk membeli SPU, Sistem Periodik Unsur. Ya, di sini adalah contoh unsur besi. Ya, ini contoh unsur besi. Besi disimbolkan dengan Fe, ya. Fe dari kata ferrum. Unsur emas, Au, ya. Au, simbolnya emas itu Au. Penulisan unsur jika terdiri dari dua huruf yang depan itu adalah besar, ya. Yang huruf yang kedua adalah kecil. Jadi, jika terdiri dari dua huruf depannya itu besar, terus yang belakangnya adalah kecil. Nah, anak-anakku, ini adalah unsur, ya. Ada aluminium, Al, barium, Ba, besi, ferrum, ya, Au, kalium, ada kalsium. Maka lambang unsur-unsur tersebut tersusun dalam sistem periodik unsur. Jadi anak-anakku bisa membeli buku, bukan buku ya, suatu tabel sistem periodik unsur di dalam unsur-unsur itu dari golongan 1A sampai golongan 8A. Nah, seperti ini SPU-nya ya. Nih, ini adalah SPU golongan 1A, golongan 2A, sampai 8A. Ini kalau Bu Gesi buat untuk menghafal golongan 1A itu, ya itu ini unsurnya dari mulai H, itu Bu Gesi membuatnya biar cepat ingat itu seperti ini. Alina, ya, kawin alias rapi, CS Frankie. Jadi ini untuk biar untuk menghafalnya. Terus untuk yang golongan 2A, Be, barium itu, Mg, magnesium. Itu kalau biasa buat singkatan, bemomogok cari serep ban radial. Ra-nya radium ya. Terus untuk golongan 8A, ya, itu Bu Gesi membuat biar cepat hafal itu He, helium, Ne, Ar, Kr, Se, Rn itu heboh negara Argentina karena xenon runtuh, ya seperti itu. Jadi anak-anakku bisa untuk
mencari singkatan sendiri supaya golongan unsur-unsur ini bisa mudah untuk diingat. Sekarang yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih. Di mana unsur itu bisa diuraikan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ada garam. Garam itu dilambangkan dengan NaCl, natrium klorida, gula pasir, CH3COOH, air H2O, karbon dioksida CO2. Jadi senyawa itu zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih. Next, nah ini adalah senyawa-senyawa. Contoh senyawa, ada dari air amonia. Ada kaporit. Kaporit itu yang biasanya digunakan untuk menjernihkan atau membunuh kuman-kuman di dalam kolam, kapasitas air yang banyak. Soda kue, nih NH, CO3, seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, next. Untuk senyawa air hidrogen monoksida, H2O, amonia NH3, ini N-nya itu 1 hanya 3, 1, 2, 3, maka strukturnya senyawa amonia adalah seperti ini, N-nya 1 hanya 3, NH3. Lanjut lagi, karbon dioksida, ini C-nya 1, O-nya 2. O-nya 1, 2 ini 1, 2. Jadi CO2. Kalau ini adalah garam dapur, garam NaCl. NaCl. Na natrium itu muatannya positif, Cl itu negatif. Jumlah atom, anak-anakku perhatikan, untuk menguraikan jumlah atom, contoh H2O, ini terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Contoh lagi, NH3, 1 atom N dan 3 atom H. NaCl terdiri dari 1 atom natrium dan 1 atom klorida, dan seterusnya. Jadi angka yang ada di bawah huruf ini menandakan banyaknya atom pada senyawa tersebut. Next, sekarang campuran. Campuran itu adalah suatu materi yang terdiri dari 2 atau lebih yang mempunyai sifat yang sama dengan aslinya. Contohnya apa? Minum susu coklat. Di dalamnya ada air, ada sifat susunya, dan coklatnya masih terasa. Jadi masih terasa rasa susunya, ada rasa coklatnya, dan rasa airnya. Jadi sifat aslinya masih sama. Macam-macam campuran, itu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Untuk campuran homogen, itu campurannya tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Kalau campuran heterogen itu bisa campuran di dalamnya itu bisa dibedakan antara penyusun di dalamnya. Next, ini adalah contoh campuran homogen. Yang pertama adalah air garam. Air yang ditambah dengan garam terus diaduk. Air sirup. Terus air gula. Itu contoh dari campuran homogen. Next, kalau campuran heterogen itu zat yang
dikatakan heterogen karena zatnya itu tidak dapat bercampur dengan ya, zat lain secara sempurna. Contoh, ya, air dengan minyak ini tidak bisa bercampur, ya. Pasti ya, akan terpisah. Air dengan pasir tidak bisa bercampur, ya. Pasti nanti pasirnya akan mengendap ke bawah. Air dengan minyak tadi juga sama, minyaknya pasti akan naik ke atas, ya. Tidak bisa bercampur. Karena apa? Karena massa jenis air dengan massa jenis minyak itu berbeda. Tuh. Oke. Selanjutnya. Oke. Satunya besi unsur senyawa sudah. Oke, selanjutnya untuk Oke, itu tadi sayangku untuk penjelasan Bu Gesi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Selanjutnya akan Bu Gesi lanjutkan ke video berikutnya.